Good morning, selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Di era Connected TV seperti sekarang kita melihat tren yang berubah secara signifikan dari sisi viewership. Pertanyaan besar yang akan dijawab di sesi ini adalah, betulkah terjadi pergeseran habit dari konsumsi media secara linear, lalu ke mobile device, dan saat ini kembali lagi ke big screen? Jika benar demikian, bagaimana strategi marketing yang paling tepat untuk saat ini? Haruskah kita beriklan cross-platform? Bersama saya Laude Hartanto, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sudah ada 3 panelis yang mewakili masing-masing industri, mulai dari content owner, measurement company, dan juga the biggest streaming platform in the world. Please stay tuned. Untuk panelis yang pertama sudah hadir bersama kita Bapak Charlie Wirsal selaku Director Nielsen Indonesia. Selamat datang Mas Charlie. Nanti kita akan bahas mengenai streaming content rating, tools baru dari Nielsen yang mengukur rating across linear dan streaming platform. Sudah ditunggu dan sangat menarik buat marketer seperti kita. Panelis kedua merupakan sosok yang cukup dekat dengan saya karena beliau merupakan atasan saya ketika saya masih bekerja di MNC Group. Mulai dari ketika beliau menjadi group head manager saya, general manager, sampai akhirnya beliau menjadi director di MNC Group dan menjadi managing director MNC TV. Pak Tantan Sumartana, selamat datang Pak. Ya, Lode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi semua. Dan terakhir berbicara mengenai streaming, tentunya tidak akan terlepas dari produk streaming paling populer yang ada di dunia, buatan Google pastinya, yaitu YouTube. Selamat datang Mas Elvin Raharja sebagai Head of Google Marketing Platform di sesi kita. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Oke, tanpa further ado, kita mulai sesinya Mas Elvin, Mas Shirley juga Pak Tantan. Kita tahu bahwa tren penonton mengalami perubahan, mulai dari linear, streaming, sampai akhirnya ke big screen dalam bentuk connected TV. Dari data yang saya baca, compare antara tahun 2019 versus 2022, streaming adoption di Indonesia naik secara signifikan. Pertanyaan banyak brand dan pertanyaan banyak marketer saat ini, apakah sekarang saat yang tepat untuk beriklan ke media linear atau streaming? Atau bahkan memang sudah saatnya dilakukan secara bersamaan, knowing measurement-nya sudah ada in place, sudah ada di market saat ini. Karena memang Nielsen sudah membekali dan hopefully akan launching dalam waktu dekat, Mas Shirley, streaming content rating. Silakan Mas Shirley. Oke, selamat pagi. Terima kasih Mas Laude. Kita mengetahui sebenarnya tren media itu kalau TV secara ownership penetrasinya masih di atas 90%. Kemudian untuk penetrasi internet trennya memang naik. Nah yang di TV yang mengalami penurunan adalah frekuensi untuk menonton, durasi untuk menonton. Nah pada satu titik nantinya antara internet dengan TV ini, TV cenderung turun, terus kemudian internet naik akan menemukan kalibrasinya gitu. Nah, align atau linear dengan kenaikan internet, konsumsi streaming juga naik. Kalau di kami, di data kami menyebutnya akses video konten melalui internet. Pandemi mengakselerasi kenaikan akses video konten. Dari data kami, dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir, selama pandemi itu kenaikan ada sekitar 200% untuk akses video konten. Nah kalau mengenai pertanyaan apa yang harus kita gunakan untuk berkomunikasi, mungkin kita bisa tahu TV masih menjadi media yang paling tinggi, kemudian disusul dengan internet dan juga streaming yang tadi. Jadi sebenarnya antara TV dan streaming ini bukan opsi. Jadi kita bisa bilang kita tidak menaruh penghubungnya or, tapi and atau cross media. Dua-duanya bisa digunakan secara bersamaan. Karena ada target audiens yang bisa kita jangkau lebih baik dengan TV, ada yang dengan streaming. Jadi dua-duanya harus dimanfaatkan secara bersama atau cross media. Kira-kira seperti itu Mas Lode. Oke, thank you. Sangat menarik Mas Charlie. Gimana Pak kalau dari sisi content owner seperti Pak Tantan? Oke, terima kasih Mas Lode. Ya menambahkan yang sebelumnya bahwa sebagai yang bisnisnya mayoritas dari FTA televisi, kami bersyukur bahwa kondisi demografi Indonesia ini di mana untuk pembangunan infrastruktur internet pasti masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi kami yakin
tadi sudah disampaikan bahwa televisi masih dominan dan kami melihat umurnya masih sangat akan panjang. Tapi kami juga sepakat bahwa internet tumbuh juga sangat signifikan. Jadi kalau saya menyebutnya antara linear televisi dan juga digital streaming dan lain-lain, itu seperti sahabat yang seiring sejalan. Ya, jadi bukan pilihan apakah harus streaming digital atau hanya free to air, linear dan lain-lain, tapi semuanya seiring sejalan. Karena ada pengalaman juga di kami bahwa terkadang apa yang tayang di televisi begitu menjadi tontonan rating sangat tinggi, di digital juga yang tadinya nggak nonton televisi mencarinya di digital. Betul. Kebalikannya juga yang tadinya mungkin belum nonton televisi, begitu kita tayangkan di platform digital dan terjadi trending, mereka juga jadi penasaran, akhirnya juga menonton televisi. Dan itu mungkin yang banyak dilakukan oleh e-commerce dan platform digital lainnya. Jadi kalau kesimpulannya menurut saya adalah bahwa antara linear, digital, streaming, dan lain-lain itu adalah sahabat seiring sejalan. Jadi bukan pilihan. Menarik banget Pak Tantan. Kalau menurut Mas Elvin gimana Mas gitu? Karena memang Google sebagai streaming platform paling populer di dunia saat ini ya tentunya harus coexist antara measurement company dan juga content owner seperti MNC Group dalam hal ini. Silakan Mas Elvin. Mungkin kalau kita lihat sebetulnya dari kacamata roles, mungkin sepakat seperti apa yang tadi Mas Tantan bilang. I think we've seen the role of YouTube itu udah bisa really to drive scalable reach. Tapi jadi in this case we definitely see gimana YouTube bisa drive incremental reach on top ya gitu. Jadi I think in general seperti itu. Tapi dilihat dari the trend of racing on streaming, sebenarnya dari kacamata YouTube sendiri yang menarik juga itu kalau dari kacamata kami kita lihat ada race trend yang sangat signifikan di connected TV gitu. I think it's to large extent the byproduct juga dari increase dari smart TV yang sangat besar. Kita di YouTube ini by sekarang udah bisa reach 25 juta consumers di smart TV alone. Gitu. Jadi menurut kami ini salah satu tren yang menarik dan baru juga untuk consumer Indonesia yang mungkin brand advertisers bisa mulai lihat ya. Jadi lebih ada kesinambungan lagi antara TV dan YouTube melalui smart TV platform sini juga gitu. Mungkin ada brand yang nanya, oh tapi gimana impact-nya gitu. We've seen a couple of studies masih dari regions. Kalau sebenarnya dengan smart TV justru we've seen increase up to 16% brand uplift gitu. Ketika brand beradvertise di smart TV alone. On top of the other cross channel ya. Jadi kita lihat tren yang sangat positif ditunjang juga dengan hasil yang baik gitu. Jadi kita sangat encourage sih dengan tren yang seperti ini. Kira-kira seperti itu ya, Mas Tanto. Oke. Thank you Mas Elvin. Mas Yarli, dengan diluncurkannya Nielsen Streaming Content Rating atau SCR di market yang hopefully akan launching dalam waktu dekat ini, kira-kira impact untuk brand, untuk marketer seperti apa sih Mas untuk long term dan juga short termnya? Apalagi memang saat ini memang ada opini-opini bahwa ya mereka mulai nggak confident untuk beriklan dengan TV. Tapi dengan penjelasan tadi hopefully kita bisa memberikan penambahan confidence level untuk para brand dan marketer bahwa memang TV dan juga streaming atau connected TV itu akan coexist ke depannya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tentang streaming content rating mungkin sedikit Mas Lode. Saat ini kan kita mengukur TV di 11 kota dan juga sudah menuju ke nasional urban gitu. Nah di 11 kota kita menggunakan panel di mana kami install people meter di rumah tangga panel kami. Nah pengukuran antar cross media di negara-negara lain itu biasanya untuk streaming sendiri, untuk linear TV sendiri. Nah pertama Nielsen untuk di seluruh dunia menggunakan single source. Jadi panel TV juga sebagai panel mobile. Sehingga kita tidak perlu lagi ada modeling, tidak perlu lagi ada fusion. Jadi benar-benar actual viewingnya di linear seperti apa, kita langsung bisa lihat actual viewingnya di streaming seperti apa. Nah, dengan kita mendapatkan data dari streaming content rating ini, marketers atau agency juga bisa tahu di media mana mereka akan beriklan atau berkomunikasi, terus kapan, di program apa. Betul. Terus bisa, menurut saya ini bisa menjadi evaluasi untuk efisiensi. Mengoptimalkan target audiensnya. Oh oke, kalau untuk target audiens saya untuk di platform A.
untuk di target audiens yang berikut itu untuk di platform B, Ya. di day part A atau di day part B gitu. Nah sebagai gambaran misalnya sebagai kasih contoh streaming content renting ini resultnya seperti apa sih? Nih, misalnya contoh Pak Tantan memiliki program Ikatan Cinta, ada yang nonton di linear TV. Nah kita bisa melihat penambahan penontonnya, baik itu yang di feeding di YouTube maupun yang di RCTI Plus maupun di Vision Plus. Kita Ya. bisa ketahuan. Jadi dari on top of dari yang linear viewing saja, berapa penambahan dari streaming. Khusus untuk mobile, untuk Ya. saat ini. Kita juga bisa melihat tren program di Netflix, di ICY, di View, di Disney Plus Hotstar. Mereka belum afford saat ini ya, Ya, beberapa ya. dari mereka. Kalau mereka misalnya menuju ke afford ya menjadi source yang berguna untuk kita untuk mengevaluasi itu. Ya. Gitu. Kira-kira itu sih kegunaannya untuk marketer. Oke, menarik banget Mas Charlie. Nah, kalau dari kacamata content owner sendiri, Pak Tantan, kan kita sudah dengar nih Nielsen akan launch streaming content rating dalam waktu dekat ini. Dari content owner sendiri, how do you see Pak, your perspective dari measurement tersebut? Apakah itu akan add value dengan advertising atau dari sisi sales atau dari marketing atau impact untuk brand-brand yang beriklan di Indonesia? Oke, kali ini jawabannya bisa lebih panjang ya, karena tadi saya dikasih waktunya 2 menit Bapak Ibu, nah sekarang 4 menit jadi bisa agak lebih panjang jelasinnya. MNC Group adalah content owner dan juga produser karena dengan 4 televisi yang ada, kemudian juga kita ada production house, kemudian juga ada RCTI Plus, kemudian juga Vision Plus dan semua. Kami semua memproduksi konten ini yang sangat luar biasa banyak ya, puluhan ribu jam, mulai dari drama, talent search tentu saja ya, talent search juga hampir mayoritas yang premium ada di MNC Group ya. Kemudian juga semua genre ada ya. Tentu saja dengan adanya pengukuran tambahan meskipun kami juga pasti ada R&D-nya ya, pasti ini akan sangat membantu juga karena bagaimanapun dengan berbagai platform yang kami miliki, pastinya tim programming perlu adanya referensi untuk pengembangan maupun juga untuk penayangan mana untuk mana dan di mana karena banyaknya platform yang kami miliki. Karena sering juga terjadi memang uniknya penonton di digital gitu ya. Apa yang kecuali Ikatan Cinta ya. Kalau Ikatan Cinta memang tinggi di televisi, tinggi juga di digital. Yeah. Tapi ada program-program lain yang kami miliki, mungkin ratingnya tidak setinggi yang di RCTI. Yeah. Tapi begitu di RCTI Plus-nya itu penontonnya justru tertinggi kedua setelah Ikatan Cinta. Contoh program IPA IPS-nya dari GTV gitu ya. Jadi dari situ kami yakin bahwa masing-masing platform itu juga sama seperti halnya televisi selama ini ada preference program yang orang cari kalau nyari ini di mana, ini nyari di mana gitu. Nah, dengan adanya pengukuran baru dari Nielsen, saya yakin bagaimanapun ini akan memperkaya kami sebagai content owner dan juga produser pada saat kami harus mengembangkan program lebih banyak yang mana, kemudian ini tayang di mana dan lain-lain gitu sih. Ya. Ya, kayak contoh juga, ini masih ada waktu kayaknya 1 menit lagi ya, sekalian promosi boleh ya. Silakan Pak. Bahkan kami sekarang, kalau selama ini mungkin bicara talent set gitu ya, kami hanya berbicara hanya RCTI, MNCTV, GTV, ataupun iNews. Tapi kami sekarang lagi mempersiapkan sesuatu yang baru, saya yakin di Indonesia belum ada. RCTI Plus sendiri akan membuat satu talent set ya, namanya adalah di Indonesia Next Big Star, dengan jurinya beberapa dari artis Korea. Dan ini sekarang lagi proses taping dan akan segera tayang. Nah, ini promosi boleh ya Bapak Ibu. Itu aja. Terima kasih. Oke, menarik Pak Tantan dan terima kasih jualannya. Pertanyaan terakhir untuk Mas Elvin. Sebagai streaming platform terbesar di dunia, how do you complement this trend? Knowing Indonesia memang masih cukup besar Mas dari sisi advertising spend di TV. Despite pertumbuhan penetrasi internet yang sudah tadi kita bahas itu lumayan agresif for the past few years back. Oke, mungkin sebelum saya jawab pertanyaannya, mungkin mau tambahin dan mau address sedikit. Tadi Pak Tanan juga bilang kan, kalau ada konten yang mungkin digital lebih bagus gitu ratingnya. Sebenarnya ini kita kalau dari kacamata YouTube sendiri, like what Pak Tatan mentions, banyak juga konten-konten TV yang juga udah di YouTube. I think that's number one. I think kayak MNC, I'm sure they are actually a diamond button creators juga. So we do have a lot of TV contents yang juga udah available di YouTube sekarang, gitu. On top of that, kita juga lihat the content yang ada di YouTube udah sangat varied. Dulu mungkin kita cuman lihat dan kita cuman berpikir tentang vlog,
beauty vlogger dan seterusnya. Tapi sekarang kalau bisa dilihat kan kontennya itu sangat-sangat bervariasi. Ya. Dari sports, podcast mungkin, music entertainment. I think Blackpink just launched their album, their music video di YouTube. Jadi masih banyak konten-konten unik yang emang ada di YouTube juga. Ya. Dan the growth in our creators ecosystem itu juga not only in the urban area, tapi banyak juga growth dari creator ecosystem dari non-urban area atau bahkan luar Jawa. Oke. Gitu. Kita bisa lihat banyak creators kita juga yang sekarang datang dari daerah-daerah luar seperti Kalimantan dan seterusnya. So I hope this kind of a content ecosystem bakal terus mengkomplement dan menambahkan variasi konten yang ada di dunia digital Indonesia, ya, gitu betul. kira-kira seperti itu. Nah tapi to answers your questions, gimana kita lihat gitu YouTube and TV, like kayak aku udah ngomong sebelumnya, we need to complement each other, I think. Right, YouTube sendiri sekarang itu kita udah bisa reach 139 juta users, consumers ya, 139 juta consumers di Indonesia. Gitu. This is as per this year gitu. I'm hoping the numbers going to increase again next year. Dan kalau kita lihat ini mungkin udah close to 90% digital penetrations itu sebenarnya juga udah bisa di reach dari YouTube. So jadi the reach already pretty significant dan juga scalable. Beyond that, with our technology dengan platforms ya, dengan programmatic DV360, brands can also play not only in YouTube juga, tapi dengan OTT platforms yang tadi Mas Cherly sebut ya, View, IQY dan seterusnya. Dan sebenarnya reach di digital lewat DV360 atau platforms itu mungkin bisa reach up to 160 million. Ya. Gitu. Jadi kita lihat di sini sebenarnya the role of YouTube benar-benar really to complement and how we actually can drive incremental and significant reach gitu on top of TV. Terus jadi itu I think that's the number one, right? But I think number two juga apa yang kita lihat bagaimana kita with our technologies kita bisa mengaddress bermacam solutions atau mungkin request yang brand tanya. Mungkin masih ada brand yang tanya, hey, do I need to play 6 second, 15 second, 30 second, dan segala macam. Kita terus berinovasi, sehingga sekarang itu udah ada machine learning-nya, Mas Laude ya gitu. Jadi dengan objective reach gitu misalnya, kita itu juga udah bisa mengautomatically assign berapa banyak yang harus on 6 second, atau 15 second, atau 30 second or more. Gitu. Kira-kira seperti itu yang nomor 2. Yang ketiga, definitely kita mau partner dengan brand to actually show how YouTube can deliver business results. Itu sih akhirnya yang paling penting gitu. We partner with Nielsen sebenarnya untuk melakukan banyak sales lift study, and we've seen that 84% dari YouTube campaigns yang jalan actually generate significant sales lift results juga gitu. So jadi itu mungkin yang aku lihat ya dari role di YouTube dan TV. Yang pertama adalah complementing, definitely. Tapi eventually gimana kita bisa drive business results to our customers. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Oke, thank you Mas Cherly, Mas Elvin, dan juga Pak Tantan. Tadi keyword-keyword yang udah saya catatnya ada coexist, complement, scalable, dan juga real time. So, Bapak dan Ibu, saya harap dengan penjelasan dari panelis kita hari ini memberikan pencerahan tentang effectiveness of video and streaming platforms to keep up with the changing consumer landscape dan juga what to do to stay connected with the trends. Yang sebelumnya sudah ada digital ad rating, total ad rating, dan dengan ditingkatkannya menjadi Java Urban Plus National Urban ditambah lagi streaming content rating menjadi the complete missing puzzle dalam effectiveness of video and streaming platform. And we have to start now. Tepuk tangan untuk ketiga panelis kita. Sela Dwe Hartanto, sampai bertemu di acara yang lain. Over to MC. Terima kasih.